Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nadia Fauzani, mahasiswi program studi Data Science Magister Informatika dengan NIM 2024 Di sini saya akan menjelaskan tentang perhitungan manual untuk klasifikasi dan juga prediksi kualitas susu menggunakan metode naib Bayes, di mana data ini berasal dari Kaggle dengan jumlah data sebenarnya itu sekitar 1060 data, dan kemudian karena saya akan coba untuk perhitungan manual, jadi menggunakan data sampel di sini untuk data latih ada 21 data. Dan di sini untuk pH diubah menjadi normal, ada kandungan atau mastitis jika pH-nya lebih dari 6,7 dan juga di sini yang mengandung bakteri dengan pH kurang dari 6,5 dan untuk yang normal itu pH-nya 6,5 sampai 6,7. Kemudian di sini untuk variabel-variabelnya ada pH, rasa, bau, lemak, kekeruhan, dan untuk variabel Y-nya atau variabel targetnya adalah grade, yaitu kualitas dari susu itu baik, sedang, atau buruk. Nah, kemudian untuk pertama, di sini kita akan menentukan atribut dari dataset yang akan kita olah menggunakan naib Bayes. Jadi metode naib Bayes ini merupakan salah satu algoritma machine learning berdasarkan probabilitas dalam mengklasifikasikan data. Nah, kita akan melihat dulu di sini ada 5 atribut atau 5 variabel. Ada variabel X1 itu pH, X2 itu rasa, kemudian X3 bau, X4 lemak, dan X5 kekeruhan. Dan untuk Y-nya, variabel Y-nya adalah grade. Dan kemudian kita akan lihat juga di sini data nilai dari setiap atribut atau variabel. Untuk pH ada kategori atau sub atribut gitu ya, bakteri, normal, dan mastitis. Kemudian rasa, bau, lemak, dan kekeruhan ini optimal dan tidak optimal, dan grade-nya buruk, sedang, atau baik. Nah, kemudian di sini dalam format Excel-nya, di sini dalam format Word-nya, untuk data latih ada 21 data. Nah, kemudian untuk data uji kita ambil di sini kita ambil hanya 3 data saja untuk menguji nanti klasifikasi yang kita sudah dimodelkan seperti itu. Nah, di sini untuk rumus naib Bayes yaitu kita mencari probabilitas ya berdasarkan kondisi pada hipotesis. Jadi naib Bayes ini memang klasifikasinya itu adalah berdasarkan probabilitas atau kemungkinan atau peluang terjadi suatu peristiwa atau kejadian seperti itu. Dan di sini untuk rumus naib Bayesnya probabilitas berdasarkan kondisi pada hipotesis sama dengan probabilitas dikali probabilitas hipotesis H dibagi probabilitas atau peluang dari data sampel yang diamati, itu probabilitas H. Yang pertama adalah kita akan mencari probabilitas dari nilai atribut label, yaitu pada kolom grade ini baik, buruk, dan juga sedang. Nah, di sini kita lihat di sini probabilitas untuk label buruk. Di sini kita lihat untuk label buruk itu ada 11 nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11 dibagi jumlah data yang ada, yaitu jumlah data latih ada 21 dan menghasilkan 0,52. Kemudian untuk probabilitas label atau atribut label sedang ini ada 5 dari 21 data, dan kemudian untuk probabilitas nilai atribut label baik di sini ada 5 juga dari 21 data. Nah, selanjutnya adalah kita akan menentukan probabilitas kemunculan nilai setiap atribut
X-nya, atribut atau variabel X-nya, karena tadi kan untuk yang target atau label ini sebagai variabel Y, dan kemudian kita akan mencari atau menghitung probabilitas kemunculan nilai atribut independennya atau variabel X. Yang pertama adalah kita melihat di sini atribut atau variabel X PH gitu. Nah, di sini untuk rumusnya yaitu di mana probabilitas yang menghasilkan label buruk. Nah, dari pH normal gitu. Jadi probabilitas pH normal yang labelnya itu buruk gitu. Nah, di sini kita lihat untuk yang pH-nya normal dan kita coba di sini di filter gitu ya. Kita sambil melihat, kita lihat di sini yang normal. Nah, di sini tidak ada yang atribut atau labelnya atau grade-nya buruk, tidak ada. Jadi di sini 0 per, nah dibagi jumlah jumlah atribut label atau target dari buruk itu ada 11. Nah, jadi 0 per 11 ini 0. Kemudian kita lihat di sini jika pH-nya mastitis yang menghasilkan label buruk. Nah, di sini mastitis. Nah, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 per jumlah label buruk gitu ada 11, 0,55. Kemudian di sini terakhir untuk yang pH-nya tergolong mengandung bakteri. Nah, kita lihat 1, 2, 3, 4, 5. Nah, 5 dari 11 itu 0,45. Begitupun seterusnya. Dan kemudian kita lihat di sini untuk yang variabel atau atribut rasa. Nah, atribut rasa kita lihat untuk yang optimal misalnya, kita lihat yang optimal yang menghasilkan variabel target atau grade sedang. Di sini kita lihat di sini optimal dengan grade sedang. Nah, 1, 2, 3, 4. Ada 4 dari jumlah label sedang itu ada 5. Jadi 45, 0,8. Begitupun seterusnya dengan semua atribut atau variabel. Nah, setelah itu kita sudah menentukan probabilitas dari setiap atribut independen. Nah, kemudian kita lihat sini probabilitas. Nah, kita buat dalam bentuk tabel. Di sini biar gampang untuk membacanya. Nah, ini untuk yang di Word dan juga ini untuk yang di Excel. Nilainya sama. Dan kemudian kita akan lihat atau menguji hasil klasifikasi dari data latih gitu. Karena tadi ini untuk grade-nya yang sudah ada gitu, untuk sebagai yang sudah dilabeli. Nah, kita akan cek dari nilai probabilitas per atribut tadi. Nah, misalnya di sini kita akan lihat untuk data latih yang pertama. Data latih yang pertama di sini kita lihat yang Excel-nya saja. Nah, kita lihat di sini. Nah, di mana rumusnya itu adalah kita akan menentukan probabilitas dari setiap labelnya gitu dari data yang pertama. Ya, kita akan lihat dulu di sini karena kita akan mencari dulu probabilitas yang targetnya atau grade-nya buruk. Nah, di sini kita akan lihat di mana hasil probabilitas kemunculan label buruk tadi 0,52 dikalikan dengan tadi datanya di sini untuk data yang pertama itu pH-nya normal, kemudian dikali dengan probabilitas atribut rasa yaitu optimal, kemudian baunya di sini tidak optimal, lemaknya optimal dan kekeruhannya tidak optimal. Kita lihat di sini. Nah, menghasilkan probabilitas label buruk adalah 0, kemudian yang label sedang di sini kita lihat di probabilitas atribut nilai label sedang adalah 0,24 dikali di sini pH-nya normal, kemudian rasanya optimal, baunya tidak optimal, lemaknya optimal dan kekeruhannya tidak optimal, menghasilkan 0. Kemudian di sini kita lihat untuk probabilitas nilai target atau grade yang baik. Nah, di sini tadi probabilitas
nilai label yang baik adalah 0,24 dikali dengan probabilitas dari setiap atribut tadi untuk pH, rasa, bau, lemak, dan kekeruhan. Seperti itu. Nah, kita lihat bahwa di sini menunjukkan nilai label yang paling tinggi adalah 0,024576 di mana posisinya adalah labelnya adalah grade-nya baik seperti itu. Nah, kemudian kita lihat di sini. Nah, untuk data yang pertama tadi sudah kita sebutkan bahwa di sini menunjukkan bahwa nilai label yang tertinggi adalah label grade yang baik. Nah, di sini untuk faktanya baik dan juga tadi setelah kita prediksi adalah hasilnya baik, maka ini adalah sesuai antara nilai atau grade yang fakta juga grade yang prediksinya ini sesuai. Nah, kemudian kita lihat contohnya adalah nilai atau data latih yang kelima. Nah, data latih yang kelima kita kalikan juga seperti tadi untuk nilai probabilitas label buruk dikalikan dengan probabilitas per atribut tadi di mana pH-nya di sini normal, rasanya optimal, baunya tidak optimal, lemaknya tidak optimal dan kekeruhannya tidak optimal. Menghasilkan probabilitasnya 0. Kemudian begitupun dengan yang sedang. Dan kita lihat untuk yang baik, di sini label baik pada data latih yang kelima adalah 0,09216. Nah, di sini kita lihat untuk data yang kelima menunjukkan nilai tertinggi labelnya adalah grade baik gitu ya. Dan kemudian sedangkan di dalam faktanya grade-nya itu adalah sedang dan kemudian untuk prediksinya baik. Maka kita kategorikan nih bahwa untuk data fakta dan data prediksinya tidak sesuai atau tidak sama. Begitupun dengan data-data latih yang lainnya. Nah, di sini saya sudah tandai juga dengan warna merah data-data latih yang tidak sesuai antara grade yang fakta dan juga grade yang hasil prediksi model NAIP Bayes yang telah kita hitung. Kemudian kita akan lihat juga selain pengujian tadi berupa percobaan ya data latih menggunakan probabilitas per atribut tadi, kita akan di sini ada confusion matrix. Confusion matrix ini digunakan adalah tabel yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja model klasifikasi machine learning. Di dalam hal ini machine learningnya adalah naive Bayes. Nah, kita lihat di sini karena ada 3 label, jadi di sini untuk matriksnya adalah 3 kali 3, di mana labelnya atau targetnya tadi buruk, sedang, dan baik. Kemudian untuk label prediksinya pun buruk, sedang, dan baik. Di mana di sini true buruk gitu ya. Jadi untuk data berlabel buruk yang diprediksi berlabel buruk juga. Dan kemudian untuk yang ini BRS adalah data aktual buruk yang diprediksi label sedang seperti itu dan seterusnya. Nah, ini ada keterangannya juga. Kemudian dari confusion matrix ini memang ada beberapa yang bisa kita dapatkan, yaitu untuk akurasi, recall, dan juga precision. Nah, akurasi ini adalah rasio prediksi benar, gitu ya, rasio prediksi benar. Nah, di sini rumus akurasi ini adalah jumlah semua data yang antara prediksi dan antara aktual dan prediksinya sama dibagi dengan jumlah dari data. Nah, misalnya di sini true buruk, true sedang, dan true baik gitu ya, dibagi jumlah data yaitu 21. Kita lihat di sini true buruknya berarti data yang faktanya buruk dan juga diprediksi buruk. Berarti sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11. Kita cantumkan di sini 11. Kemudian untuk yang true sedang. Berarti yang faktanya sedang dan juga prediksinya sedang. Sini 1 baik, ini tidak, ini bukan, dan juga ini bukan, ini bukan. Nah, berarti memang tidak ada data yang true true sedang. Kemudian kita akan lihat true baik, di mana data grade yang baik juga diprediksi baik. Di sini ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 data. Nah, di sini
11 plus 4, 15, dibagi 21 adalah 0,71. Nah, di sini ada 0,71 untuk akurasi dari proses prediksi atau klasifikasi naib Bayes yang telah kita hitung. Nah, atau bisa disebut, jika dalam persen berarti 71%, cukup baik. Dan kemudian di sini ada recall dan precision, di mana recall ini misalnya per label tadi untuk label atau target yang buruk, di mana perbandingan antara true benar true buruk gitu ya, dibandingkan dengan jumlah data yang berlabel buruk. Nah, di sini untuk recall label buruk adalah 1, kemudian recall label atau target sedang adalah 0, kemudian untuk yang label atau grade baik adalah 0,8. Dan untuk precision, di sini precision adalah rasio prediksi benar buruk gitu ya untuk yang label buruk dibandingkan dengan keseluruhan hasil yang diprediksi buruk gitu. Jadi misalnya di sini kita contohkan untuk true buruk tadi ada berapa? Ada 11 data, dibagi di sini true buruk juga ada 11 data. Kemudian kita akan lihat data yang sedang tetapi diprediksi buruk gitu ya. Data yang sedang tetapi diprediksi buruk. Sedang di sini baik. Di sini ada 1. Kita cantumkan di sini 1. Kemudian di sini data baik tetapi diprediksi buruk. Kita lihat juga yang baik. Nah, ini ada 1 juga. Ada 1. Nah, berarti 11 dibagi 13, 0,846. Nah, begitupun dengan label grade sedang dan juga baik. Nah, kemudian kita akan lihat perhitungan data uji, di mana data ujinya tadi telah kita lihat juga. Kita ada berapa? Ada 3. Kita ubah dulu filternya. Ada 3 ya untuk bakteri, rasa, bau, lemak, kekeruhan, dan grade. Kita akan hitung juga probabilitasnya. Nah, dari data uji pertama tadi pH-nya ada bakteri, kemudian rasanya optimal, baunya optimal, lemaknya optimal, dan kekeruhan optimal. Nah, kita akan lihat perkaliannya di dalam menggunakan Excel saja biar lebih mudah. Di sini untuk di Word sudah dicantumkan juga untuk setiap probabilitas di ketiga data uji berdasarkan probabilitas setiap atribut atau variabel. Nah, kita akan lihat di sini untuk data yang pertama. Nih, kita akan lihat data yang pertama. Nah, bisa kita lihat di sini. Nilai yang buruk dikalikan dengan probabilitas setiap atributnya. Nah, kita akan lihat juga di Word untuk hasilnya. Di sini menunjukkan bahwa probabilitas nilai label buruk atau grade buruk lebih besar dibandingkan dengan label sedang dan juga baik untuk data uji yang pertama, di mana grade nyatanya buruk dan juga grade prediksi buruk. Nah, di sini sesuai. Kemudian untuk yang data yang kedua ini tetap sama, menunjukkan hasil prediksinya adalah probabilitas label buruk ini lebih besar dibandingkan dengan label sedang dan baik, di mana grade yang nyata atau label yang nyatanya ada atau yang fakta gitu ya baik, tetapi hasil prediksinya adalah buruk. Dan kemudian di sini untuk data yang ketiga menunjukkan bahwa probabilitas nilai label sedang lebih tinggi dibandingkan dengan label buruk dan baik, di mana grade fakta atau grade nyatanya emang sedang dan juga grade prediksinya sedang. Seperti itu. Jadi ini sesuai. Dari 3 data uji ini ada 2 yang sesuai dan juga ada 1 yang tidak sesuai karena tadi kan akurasinya memang 0,71 atau 71%.
Baik, itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.